Awal kisah diperlihatkan Fei yang hidup bersama ayah dan adiknya yang sedang sakit. Ayah Fei mencoba mengobatinya dengan akupuntur. Lalu Fei bertanya, apakah adiknya bisa pulih kembali? Dan ternyata, sudah ada banyak orang yang meninggal karena penyakit tersebut. Fei yang mendapat nasihat dari ayahnya pun mulai memberi semangat kepada adiknya. Berpindah ke pelabuhan, terdapat dua geng yang berkuasa di sana, yaitu Macan Hitam dan Laut Utara. Di pelabuhan, mereka memerintah dengan mengandalkan kekuatan untuk membuat takut para penduduk sekitar. Diketahui juga kelompok tersebut tidak akur dan saling memperebutkan wilayah untuk mendapatkan upeti dari kapal yang berlabuh. Geng Macan Hitam mempunyai 3 ketua. Yang pertama North Evil, ketua yang haus akan darah. Ia memegang wilayah yang merupakan tempat perdagangan yang menguntungkan, tapi tidak bagi penduduk setempat. Kemudian yang kedua Black Crow, si pengeruk harta. Ia adalah orang yang memegang tempat perjudian di wilayah itu. Dan yang terakhir, Old Snake, si nafsu birahi. Ia mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk melayani para laki-laki hidung belang. Berpindah ke perahu yang membawa kandidat untuk menempati posisi ketua keempat. Dan di sana terdapat Fei yang sudah remaja. Setelah sampai, mereka bertemu dengan pemimpin geng Macan Hitam yang bernama Master Lee. Di sana Master Lee menyiksa anggotanya yang berkhianat. Master Lee mengambil besi panas dan mengarahkannya kepada rombongan Fei. Di saat yang lain menghindar, hanya Fei yang masih tegap berdiri. Mereka mulai menjalankan misi pertama mereka, yaitu membawa kepala ketua geng Laut Utara. Fei pun berhadapan dengan ketua geng tersebut, dan dimulailah pertarungan mereka. Dan pada akhirnya, Fei pun berhasil memenggal kepala geng tersebut. Fei yang mulai disudutkan oleh anak buah geng Laut Utara pun akhirnya mulai kewalahan. Dan diselamatkan oleh seseorang. Berpindah ke markas, Fei yang terkapar tak sadarkan diri masih memegang erat kepala geng Laut Utara, yang membuat pemimpin geng Macan Hitam tertarik dan menjadikan Fei sebagai anak angkatnya. Berpindah ke masa lalu saat Fei masih kecil. Fei yang tengah bermain mendapat kabar bahwa temannya yang bernama Hua sedang dalam bahaya. Dan ternyata Hua dibawa paksa oleh geng Macan Hitam. Fei dan kawan-kawannya mencoba untuk menyelamatkan, namun karena perbedaan kekuatan, Hua pun dibawa pergi. Berpindah ke pemukiman penduduk, terlihat sekelompok para pemberontak yang beranggotakan anak-anak yatim yang dipimpin oleh AP, yang merupakan teman masa kecil Fei. Pada saat geng Macan Hitam mengadakan perjamuan, Old Snake yang tidak terlihat suka adanya Fei di geng Macan Hitam. Dan saat Fei dipukul dengan tongkat, Fei tidak membalas dan masih bersikap tenang. Black Crow yang memihak Fei pun hampir beradu pukul dengan Old Snake. Dan ternyata penyebab tidak akurnya mereka karena Old Snake pernah menghabisi anak buah dari Black Crow. Pemimpin geng Macan Hitam yang melihatnya pun melerai perselisihan tersebut dan menyuruh mereka untuk membantai geng Laut Utara. Berpindah ke masa lalu, di mana Fei dan temannya Api berencana untuk melakukan balas dendam kepada geng Macan Hitam dan mulai mempelajari keterampilan bela diri. Berpindah ke dermaga, di mana Old Snake yang sedang berpatroli. Terdapat kelompok pemberontak yang menyerang Old Snake, sehingga ia pun terbunuh. Jun yang mengambil kunci dari Old Snake berusaha untuk menduplikat kunci tersebut. Tidak lama berita tentang kematian Old Snake pun terdengar oleh Master Lee. Ia tidak menyangka bahwa Old Snake akan terbunuh. Di tempat perjudian, Fei yang memancing Black Crow dengan cara menghabiskan banyak uang di meja judi. Setelah berhasil bertemu, Fei berpura-pura untuk meminjam uang yang cukup banyak kepada Black Crow. Karena tidak berhasil, Fei mengeluarkan kunci emas yang diduplikat. Sempat merasa curiga, tapi karena ketamakannya, Black Crow pun menerima dan langsung menuju gudang untuk memastikan kunci itu asli. Setelah sampai dan berhasil membuka gudang milik geng Macan Hitam, ia pun tersenyum melihat tumpukan harta di dalam. Berpindah ke Api yang sedang memancing, ia mendapat catatan dari Fei untuk menjarah gudang geng Macan Hitam. Di markas geng Macan Hitam, Ketua Lee sedang menunjukkan koleksi senjata pada Fei. Tapi dari belakang, ada orang yang mencoba untuk menyerang Ketua Lee. Dan yang merencanakan semua ini ternyata adalah anak dari geng Laut Utara.
Terjadilah pertarungan sengit antara Fei melawan anak geng Laut Utara, sementara Ketua Lee melawan anak buahnya. Pertarungan berakhir, dan Fei yang mengampuni nyawa lawannya, akan tetapi pedang yang dibawa Fei ditendang oleh Ketua Lee dan menusuk perut lawannya. Di luar ruangan, Api dan pasukannya membuat kegaduhan dan membakar pabrik ganja milik geng Macan Hitam. Ketua Lee pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Sedangkan Fei, ia menunggu sinyal dari Chun. Chun ditugaskan untuk mengirim Black Crow untuk menuju jebakan yang sudah disiapkan. Sementara itu, Api bertugas untuk memisahkan anak buah Black Crow. Dan ternyata, Chun menyimpan dendam karena dulu orang tua Chun pernah dibunuh oleh Black Crow. Sementara itu, Api yang mulai terpojokan oleh para pengawal mulai kewalahan. Berbeda ke Fei dan Chun, terlihat sedang membahas sesuatu yang sangat serius. Diberitahu bahwa mereka mempunyai hubungan yang spesial, dan sepertinya Api terkena tikung oleh sahabatnya. Fei yang setibanya di markas nampak terkejut karena melihat temannya Api yang tertangkap. Ketua Lee lantas menyuruh Fei untuk menyiksanya, dan ia berkata kelompoknya sedang sibuk, dan diperlihatkan kelompok Api sedang menjarah gudang harta milik geng Macan Hitam. Setelah Ketua Lee pergi, Fei mencoba menyelamatkannya, tapi ia menolak karena jika rencananya gagal, maka usahanya selama ini akan sia-sia. Ketua Lee yang merasa kesal menyuruh Fei untuk menggunting lidahnya, tapi dari belakang terlihat prajurit yang membawa mayat Black Crow. Saat diperiksa, terdapat bekas pukulan tongkat yang dimana itu adalah siasat dari Fei. North Evil pun menyangkal kalau bukan dia yang membunuh Black Crow. Perlahan, ia mendekati Api dan mendesaknya untuk mengatakan siapa dalang dari semua ini. Api membisikkan sesuatu kepada North Evil, lalu ia bunuh diri. Fei yang sedang berkeliling mendapatkan informasi mengenai seseorang yang dikenal sebagai Kong Ming atau Naga Turu. Fei mendekat dan memberikan uang untuk menceritakan sebuah cerita di sebuah restoran di mana North Evil mulai curiga kepada Fei dan menanyakan keberadaannya pada malam penyerangan. Sesaat setelah mereka mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kong Ming, Ketua Lee sontak marah dan menduga ada mata-mata di antara mereka. Ia lalu mengutus anak buahnya untuk membawa Kong Ming. Ia berkata bahwa ada orang yang sengaja membayarnya untuk bercerita, tapi dikarenakan buta, ia tidak dapat mengenali orang tersebut, tapi mengenali suara orang tersebut, hingga mereka mulai berbisik satu persatu. Saat tiba giliran Fei, ia membisikkan sesuatu kepada Kong Ming, hingga membuat Fei lolos seleksi CPNS. Membuat Fei pun lolos dari kecurigaan. Di malam harinya, North Evil yang didatangi seorang PSK. Ia bertujuan untuk memberitahukan siapa mata-mata yang menyusup ke geng Macan Hitam. Dan diketahui wanita itu adalah Hua, wanita yang diculik saat Fei masih kecil. Dan ketika akan melakukan adu mekanik, Hua berusaha membunuh North Evil dengan tusuk konde. Akan tetapi berhasil ditahan, yang mengakibatkan Hua tewas di ranjang. Saat akan keluar, ternyata ada Chun yang menunggu North Evil dan membuatnya meninggal seketika. Dan ternyata semua ini sudah direncanakan oleh mereka berdua. Dikarenakan Hua mencintai Fei, ia pun rela mengorbankan dirinya karena ia sadar bahwa Fei lebih mencintai Chun. Tak lama, kabar kematian Hua sampai ke telinga Fei. Ia tidak sadar bahwa Hua ada di dekat dirinya. Setelah mengubur kedua jasad Api dan Hua, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Fei mulai melakukan rencananya dengan cara menyebarkan berita tentang orang hilang kepada warga sekitar untuk mendapatkan sokongan, hingga para warga menyerang geng Macan Hitam. Di saat ketegangan antara warga dan Macan Hitam memuncak, Fei dan bawahannya mulai mengasah ilmu bela diri mereka untuk berperang habis-habisan. Singkat cerita, para warga yang diculik berhasil dibebaskan, dan pada akhirnya mereka berdatangan menyerbu geng Macan Hitam bersama Fei. Di sini, Fei mengajukan untuk duel 1 lawan 1 dengan Ketua Lee. Dan pada saat di dalam ruangan, Fei membakar pinggiran ruangan agar Ketua Lee tidak dapat kabur.
Pertarungan sengit pun terjadi, dan semakin lama kobaran api pun semakin membesar. Pada akhirnya, Fei berhasil mendaratkan pukulan mematikan hingga ia terjatuh. Sempat ingin diselamatkan, tapi Ketua Lei menolak dan terjatuh dalam kobaran api yang panas. Dan film pun berakhir.